suku Baduy Dalam. Setelah mengetahui bagaimana budaya Baduy Dalam hanya sebatas kulisnya dan pakaiannya saja, kini waktunya menyelam lebih dalam. Apakah tata cara mereka ada yang sama seperti budaya lainnya? Terutama dalam hal kelahiran, pernikahan, dan juga kematian. Mengingat masyarakat Baduy masih memegang teguh adat istiadat mereka yang turun-temurun. Kelahiran. Kelahiran anak merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh orang Kanikes yang telah berumah tangga. Karena anak bagi orang Kanikes turut menentukan kedudukan orang tuanya dalam masyarakat dan juga kehidupan beragama mereka. Orang Kanikes yang belum memiliki anak tidak dapat diangkat menjadi penjabat di masyarakat. Oleh sebab itu, pasangan yang belum mendapatkan anak akan selalu disebut pengantin atau penganten meskipun telah lama menikah. Mungkin sebagian dari ibu hamil yang ingin melahirkan pasti segera dibawa ke bidan atau rumah sakit dan segera ditangani oleh bidan ataupun suster. Nah, berbeda dengan orang suku Baduy, sistem kelahiran masyarakat Baduy menggunakan bantuan paraji atau dukun beranak. Prosesnya pun juga sederhana dan jauh dari kata modern. Nah, penamaan untuk anak-anak Baduy ini juga cukup menggunakan satu kata saja. Ada ketentuan umum untuk berlaku di Kanikes. Dalam pemberian nama anak, bahwa suku kata pertama nama anak laki-laki harus sama dengan suku kata pertama nama ayahnya. Sedangkan untuk nama anak perempuan, ketentuan itu dikaitkan dengan nama ibunya, tidak menggunakan nama panjang ataupun nama samaran. Pernikahan. Di dalam masyarakat ini masih dikenal sistem perjodohan. Pada masa perjodohan, orang tua dari laki-laki Baduy Dalam bebas memilih wanita Baduy Dalam yang disukainya. Jika tidak ada calon yang cocok dengan pilihannya, laki-laki maupun perempuan yang dijodohkan harus menuruti pilihan orang tua. Masyarakat Baduy menikah pada umur 20-25 tahun untuk laki-laki dan di atas 16 tahun untuk perempuan. Masyarakat Baduy Dalam dijodohkan satu sama lain, tidak peduli ada hubungan persaudaraan atau hubungan darah. Pernikahan ini memakan waktu kira-kira 1 tahun dan melalui 3 tahap, yaitu pihak laki-laki menanyakan kesediaan dari pihak perempuan, kemudian apabila si perempuan setuju, si laki-laki akan membawa peralatan dapur yang menyatakan keseriusannya. Terakhir, mereka berdua bisa menikah dan pihak laki-laki membawa perhiasan atau mahar. Nah, jika mencari perempuan Baduy yang belum menikah, kita bisa melihatnya dari anting berwarna yang dikenakannya. Bisa dibilang hampir semua masyarakat di Baduy Dalam ini memiliki tali persaudaraan, sebab perjodohan ini dilakukan hanya untuk wilayah Baduy Dalam saja. Istri cukup satu dan mereka pun tidak boleh bercerai, sebab perjodohan ini dilakukan hanya untuk wilayah Baduy Dalam saja. Kematian. Ketika ada salah satu masyarakat Baduy yang meninggal dunia, akan diadakan acara pada hari pertama, ketiga, dan ketujuh. Prosesi pemakaman berlangsung singkat. Orang yang meninggal akan dibungkus kain putih dan dimandikan di tempat pemandian setinggi dada, lalu dikubur di tempat khusus pada hari ketujuh. Kuburan tetap dirawat. Anehnya, setelah kuburan kembali menjadi rata, daerah itu bisa diinjak-injak dan bisa digunakan sebagai ladang. Tidak halnya dengan kuburan lainnya, tidak menggunakan papan nama ataupun gundukan tanah. Nah, itulah fakta unik dari suku Baduy Dalam.